Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 7. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi terbagi atas dua, yaitu yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, di mana berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata itu dibagi atas dua, yaitu irisan. Artinya setengah di dunia nyata dan setengah di dunia fiksi. Misalnya dari segi penggunaan nama tokoh, nama tempat, ataupun nama peristiwa yang terjadi dalam cerita fantasi tersebut masih ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam dunia nyata. Perhatikan contoh cerita fantasi irisan berikut ini. Pada suatu hari di siang yang sangat panas, ada seorang anak yang bernama Siva. Dia berjalan hendak mengunjungi rumah neneknya di desa Wanasaba. Di saat Siva berjalan, dia melihat ada cahaya yang sangat terang di balik rerumputan. Dia pun penasaran dan menghampiri cahaya tersebut. Ternyata itu adalah pantulan cahaya dari teko berwarna emas yang terkena sinar matahari. Tanpa berpikir panjang, Siva pun membawa teko emas itu ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah nenek, Siva memeriksa teko emas itu. Dia mencoba membuka teko emas itu, tiba-tiba ada tangan yang menarik Siva untuk lari bersembunyi di balik pos polisi. Tanpa Siva sadari, dia sudah berada di dunia jin. Dan yang menarik tangan Siva adalah seekor kupu-kupu berwarna hijau. Karena kaget melihat wujud kupu-kupu hijau yang berwajah manusia, Siva pun teriak lalu pingsan tak sadarkan diri. Cerita fantasi tersebut dikatakan bagian dari cerita fantasi irisan karena penggunaan nama tempat pada cerita tersebut masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di desa Wanasaba. Kemudian peristiwa yang dialami si Siva. Dia berkunjung ke rumah neneknya, kemudian dia menemukan teko yang berwarna emas, itu juga hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setengahnya lagi yang tidak ada dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari adalah pada saat si Siva bertemu dengan seekor kupu-kupu yang berwarna hijau, kemudian tiba-tiba kupu-kupu itu berubah menjadi seorang manusia. Itu sebabnya contoh cerita fantasi tersebut masuk ke dalam jenis cerita fantasi irisan karena setengah cerita fantasi tersebut masih terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam dunia nyata, dan setengahnya lagi tidak ada dalam kehidupan nyata atau bersifat fiksi. Selanjutnya adalah cerita fantasi total. Artinya seluruh cerita isinya itu berada di dunia fiksi atau tidak nyata. Perhatikan cerita berikut ini. Di suatu pagi yang cerah di desa Doraemon, sebuah desa yang indah dengan beraneka ragam permen. Pohon permen, rumah permen, motor dan mobil pun terbuat dari permen, di mana bahan bakarnya adalah gulali. Semua penduduk di sana memiliki kekuatan yang ajaib. Salah satunya adalah kakek Naruto si penyihir putih. Dia adalah seorang pedagang permen kebahagiaan. Setiap yang membeli dan memakan permen yang dijual oleh kakek Naruto, maka dengan hitungan detik orang tersebut akan merasakan kebahagiaan. Dari contoh cerita fantasi total tersebut, bisa kita simpulkan bahwa cerita di atas adalah termasuk ke jenis cerita fantasi total karena dari awal cerita sudah menceritakan hal yang tidak nyata, hal yang tidak mungkin di desa Doraemon. Kemudian kakek Naruto si penyihir putih yang berjualan permen kebahagiaan. Ya, dapat kita pahami, kita ketahui bahwa cerita tersebut tidak ada kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan nyata kita ya. Yang kedua, jenis cerita fantasi berdasarkan latar waktu itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama, cerita fantasi sejaman. Cerita fantasi sejaman berarti latar yang digunakan satu masa.
Misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Jadi, pada cerita fantasi sejaman itu hanya menggunakan satu latar waktu atau satu masa saja. Misalnya masa kini, maka cerita tersebut menggunakan masa kini. Kalau dia masa lampau, maka keseluruhan cerita tersebut menggunakan masa lampau. Selanjutnya, cerita fantasi lintas waktu. Fantasi lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuris. Itu berarti cerita fantasi lintas waktu itu dia menggunakan dua masa waktu. Bisa aja masa kini dihubungkan dengan masa prasejarah atau masa kini dihubungkan dengan masa yang akan datang. Berbeda dengan cerita fantasi sejaman yang hanya menggunakan satu latar waktu atau masa.